Mujat kau kan, kalau kau berbohong dalam segala hal. Udah, ini Benar nggak boleh berbohong kalian dalam 3 hal? Kau berbohong dalam segala hal. Loh, akuin nggak? Benar nggak perkataan Muhammad boleh berbohong? Oke, kami berbohong dalam tiga hal. Kau berbohong dalam segala hal. Jadi apa yang tadi aku bilang? Kamu kan konteksnya kalau kami berbohong dalam 3 hal itu konteksnya berbeda. Kalau kau dalam segala hal. Oke, konteksnya berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan boleh berbohong nggak? Contoh. Kalau kita beda, kalau kita Idul Fitri beda lah bos, ya kan. Cuman kita makan hati. Ada yang bertangga sama hotel nggak? Ada yang bertangga sama hotel nggak sini? Hah? Kalau aku banyak, kanan kiri muka belakang hotel sama tetanggaku. Makanya kalau lebaran nggak mau masak lontong aku, habis lontong. Hotel yang ngabisin, hotel yang ngabisin lontongnya. Cepat kalau untuk depan rumah udah sampai. Nah, pagi siang malam dia datang. Iya, memang pagi aja bang. Cuman banyak kali satu piring itu satu lontong itu bang. Coba bayangkan lah, hah? Gila kan? Satu lontong itu, bungkus lontong yang besar itu. Sengaja dibanyak-banyakannya, nanti nggak habis dibawanya pulang untuk babinya, untuk babiku ini katanya. Babinya pun makan lontong, bukan manyoten nih. Babi pun makan lontong. Biar gemuk babiku ini katanya. Kita pula yang makan babinya. Nah, kita pula ngasih makan babinya. Itu loh, udah pagi-pagi udah depan rumah dia. Minal aijin lah ya. Padahal kita belum sampai ke rumah, pulang sholat kita dari masjid ya kan. Seharusnya kita maaf-maafan dulu bersama keluarga ya kan. Acara kita dulu. Tapi waktu bahasanya ya. Iya, pura-pura lembut dia. Minal aijin lah ya, mohon maaf lah ya. Udah depan gerbang kita dia, coba lah. Pasti kau masak lontong, enak lontong kau ini ya katanya. Udah, kalian ini aja lah, pergilah kalian acara keluarga maaf-maafan, biar aku ambil lontong piring ini katanya. Ambil sendiri dia. Ambil sendiri, banyak kali dia ambil. Habis lontong tinggal sisa. Memang hotel ini congok-congok kali memang. Memang hotel ini congok kali. Ya. Barata. Oh, Barata. Oi, detong. Oh, Barata. Kayak apa sih dia nih? Minta tahu loh. Nah, turunkan aja dulu. Barata. Yang kemarin nggak begitu banyak jual urap di gereja, tapi banyak juga cair, lumayan juga. Jual urap kemarin di gereja, ada berapa gereja jual urap cair juga, oh. Lumayan juga kalau itu udah beruntung. Ada berapa juta dia hari pas tanggal 25 itu. Dapat juga dia untung 2 juta bang. Bersih tuh, gila kan? Hah? Satu hari 5 sip. Dia sekali bawa sampai 100 bungkus. Ya karena tanpa pengungkapan nggak ada Tuhan Yesus. Ya iyalah. Makanya kemarin tanpa adanya urap maka tidak ada Yesus. Itu slogannya dibuat paman. Iya. Untuk mengingat Yesus lahir maka belilah urap ini. Beli urap ini 10.000. Ya kan? Tanpa pengurapan, tanpa diurapi maka tidak ada Yesus. Ya diurapin, makanya kemarin jual urap tuh. Banyak juga cairnya. Tanpa diurapin, ya kan? Cuman Yesus cuma pendeta yang marah, ada dalilnya. Kami nggak boleh jualan di gereja katanya. Alah Pak pendeta ini banyak kali gaya Pak. Nanti ku bisikan nggak ada dalilnya juga ke gereja mau Pak. Udah duduk manis aja lah. Bapak cair, aku juga cair. Singkali. Sama-sama tahu aja lah kita Pak. Nanti ku bisikkan, ku bilang sama jemaat di mana dalilnya ibadah gereja. Yuk macet kalian. Udah selalu aja lah. Aku juga cari makan gue bilang. Apa pendetanya? Emang nggak ada, ya kan? Yang ada di atas batu karang ini mereka mendirikan jemaat. Di atas batu karang ini akan beli batu karang, pergi ke lapangan bola, ya. Pijak batu karang itu, lepaskan sandalmu, lepaskan sepatu, pijak batu karang sambil nyanyi.
Yesus Tuhan, pijak batu karang tuh. 5 menit udah berubah suaranya dia. Iya, 5 menit udah berubah suaranya. Yesus Tuhan, udah gemetar kakinya, udah mijak batu karang tuh. Itu dalil di atas batu karang. Itu dalilnya. Regen bujang lapet, naik kau Regen, naik kau Regen. Banyak kali gaya kau, lari aja dari aku Regen. Mana kue kau? Kue tahun baru kemana Regen? Oh Regen bujang. Nggak ada yang berani kalian, aduh mah hancur kali kalian otot-otot ini. Nanti giliran, nah itu up to Regen. Banyak kali aku nggak naik kok ya. Regen tuh, naik kok Regen. Tar, agak lama tapi ku nih. Bentar. Mulai berat. Kau lagi mabuk kan Regen? Mabuk kok? Mabuk kok nggak? Mabuk? Mabuk betul kan? Berapa minum? Berapa botol habis? Tambol. Tambolnya apa itu? Babi? Ular? Berapa botol? Kambing. Aduh macam mana ini hari? Minum pada mabuk lah kalian ya, habis lah ya, bahagialah kalian ya. Iya. Inilah kurasa hari raya kalian ya, kumpul-kumpul semua ya. Coba aku tanya Regen, tadi ketika menuju jam 12 kalian kumpul semua? Iya. Nah itu kumpul sama keluarga semua, meminta maaf gitu? Iya. Oh masing-masing berkata lah ya gitu ya. Terus acaranya itu aja nyanyi gitu? Iya, berdoa supaya blender kasih kesehatan. Yang betul aja doamu begitu sama ke Bang Blender. Yang betul. Iya. Dan kira kami bukan kayak orang Muslim, hanya Muslimnya aja didoakan. Kami ini Kristen semua didoakan, negara didoakan. Iya, supaya nggak mas dulu aja untuk apa? Tapi Regen ini tahu, aku yakin aku didoakannya, aku nih pasti didoakannya. Iya. Semoga Blender ya kan? Agama apapun didoakan. Semoga Blender ini jadi bertobat, tidak lagi membuka komal, tidak lagi menghujat, itu ya kan? Itu dia, betul. Ya, kalau Blender nggak buka komal, aku nggak naik lagi dong nanti. Jadi tetap aku buka komal. Iyalah. Tetap aku menghujat. Ya menghujat atau tidak menghujat kan itu kan Tuhan yang menentukan. Tuhan siapa yang menentukan? Ya Allah SWT. Bukan Tuhanmu. Ya Tuhanku nggak mau gitu. Karena jadi, Tuhanku baik. Tuhan kau baik. Iya. Pernah aku minta duit sama Tuhanmu nggak dikasihnya, banyak kali gaya kau. Dari mana kau bilang Tuhan kau baik? Tuhan itu nggak bisa memberikan duit, tapi Tuhan itu bisa memberikan duit melalui perantaraan dari Regen. Kita buktikan. Minta uang itu sama Regen. Oke, kita buktikan ya. Jadi saat itu waktu aku masih lajang-lajang dulu, aku nih berempat lah kami siang-siang. Aku sama tiga kawanku nih semua Kristen semua. Nah, mereka selalu mengatakan Tuhan baik, Tuhan kami. Jadi pas siang ini kami kelaparan, duit nggak ada semua di kantong, lapar kali kami. Cuman tadi makan. Jadi karena mereka mengatakan Tuhan baik, kau mintalah sama Tuhanmu, lapar kali kita. Udah, tiga-tiganya yang Kristen itu berdoa, Tuhan baik. Sampai dari zuhur sampai asar nggak makan kami, biar tahu kau, sampai perut kosong. Biar kau tahu, mengatakan Tuhan baik, Tuhan baik. Apa lagi? Mana Tuhan baik? Benar. Kalau itu memang Tuhan itu baik ya, Tuhan kami ya lain sama Allah SWT. Kelaparan kok cemana kok kelaparan kami itu tiga Kristen. Yang orang itu tiga yang Kristen itu dia nggak lapar walaupun dia nggak makan, cuma sama-sama kami dari pagi sama kami kelaparan, duit nggak punya. Ini kayak mana kita makan nih, nggak ada, pening kami duit, kemana kita cari duitnya? Terakhir apa? Kalian berdoalah
Pertama sebelumnya siang, oh Yesus kami baiklah, beginilah dia juru selamat. Aku diem aja. Begitu siang kelapar, oi kemana kita makan nih, cemana? Oh iya, minta matuan kita yuk. Apalagi minta matuannya dari zuhur, dari jam 1 sampai jam 4 sore nggak makan kami. Asih Tuhan baik aja. Coba aku bayangkan lah. Terakhir Tuhanku juga yang baik. Terakhirku Tuhan juga yang baik. Apa cara dikasih? Dicari. Cuman Tuhanku baiknya gini, bukan berarti menurunkan uang, enggak. Udah, terakhir kau gak punya uang. Oke. Makan, kita masuk rumah makan yuk. Masuk. Ada duit kau blender. Selo kalian masa Tuhanku yang baik ini makan. Ya, betul lah kau. Aduh kau gak percaya sama aku? Makan kau, masuk. Udah, karena dari 3 jam itu Kristen itu mengatakan Tuhan baik, gak cair-cair. Udah, aku pun gak ada duit nih, masuk. Udah selesai makan. Betul kau nih blender, kenapa gak dari tadi kau bertahan pelit kali kau ya? Seluruh Tuhan aku juga yang baik kan. Kau tengok aku sih berdoa, bisa makan kau kan? Bisa kan? Nah, udah. Setelah selesai makan, bayarlah. Kau yang ngajak tadi. Kan kau tadi minta. Udah, sekarang begini. Kita sudah makan. Sekarang usahakan uang kita sama siapapun. Kalau nggak bisa keluar kita dari rumah makan ini. Terakhir, telponi kawan-kawan untuk pinjam uang semuanya. Pinjam duit lah. Cair, yang penting kami makan. Paham kau? Artinya apa? Tuhan kami baik kan, memberikan akal kan. Kalau Oten nggak ada. Apa Tuhan kau baik itu? Nah, yang memberikan itu orang Kristen kan? Loh, kok memberikan Kristen? Terakhir iyalah orang kawan-kawan Kristen yang ditelepon kan? Iya, diteleponnya kawan-kawan Kristen memang. Cuman berarti Tuhan Kristen baik kan? Enggak ada, ujungnya cuma 20.000 aja, cuma dikasih 20.000 dapatnya. Selebihnya uang aku lah. Apa pula? Nampak kali kau bohong, kau bilang kau nggak punya uang sepeser pun. Iya, tiba-tiba sama. ada uang. Enggak. Aku nelpon Bang Saiful saat itu, aku telepon Bang Saiful. Bang, aku mau makan nih Bang. Dikirim Bang duit. Iya, transfer duit sama Bang Saiful. Itulah blender. Jangan kau ikutin perkataan Muhammad, boleh berbohong. Itulah kau menghujat kau kan. Kalau kau berbohong dalam segala hal. Udah, ini benar nggak boleh berbohong kalian dalam 3 hal? Kau berbohong dalam segala hal. Loh, akuin nggak? Benar nggak perkataan Muhammad boleh berbohong? Oke, kami berbohong dalam tiga hal. Kau berbohong dalam segala hal. Jadi apa yang tadi aku bilang? Kamu kan konteksnya kalau kami berbohong dalam 3 hal itu konteksnya berbeda. Kalau kau dalam segala hal. Oke, konteksnya berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan boleh berbohong nggak? Contoh gini ya. Contoh gini, berbohongnya kemana? Aku tahu kau ini berselingkuh, oke? Aku tahu kau ini punya cewek, berselingkuh kau di luar. Dah. Suatu saat aku ditanya sama bini kau, apakah kau jujur? Jujur? Dipukul balok lah kau sama bini kau. Apa kau banyak kali jujur kau bilang, bujang inam, kau banyak dari mana pulang kau bilang jujur? Ketika aku tahu ditanya, blender gini, coba blender. Kau coba jujur kau, kata bini kau kan. Itu lakiku tuh sama cewek gak dia? Si ini gak dia? Iyalah. Aku cek jujur. Jujur. Bujang kalau kau dilotakkan lah kepala. Makanya beda ajaran Kristen sama ajaran Islam tuh beda. Gak usah kau berbohong. Walaupun berzina. Oke. Nah, ketika ketahuan kau mencuri nih. Mencuri kau ketahuan. Bener, jangan kau kasih siapa-siapa ya kalau aku bilang ya. Oke, tiba-tiba polisi datang. Jujur aku. Jujur. Masuk penjara lah kau bodoh. Mati kau. Longor kali kau. Karena kami dilarang mencuri. Dari mana kau dilarang mencuri? Dari mana kau dilarang? Sekarang kita emang kau ya. Gini. Mencuri akibatnya apa? Dosa. Berbohong akibatnya apa? Dosa. Sedangkan dosa sudah ditebus Yesus. Apalagi dosa? Udah, jangan kau bicara dosa. Makanya. Jadi tidak ada dosa. Ketika kau mencuri, efeknya dosa. Sedangkan dosa sudah ditanggung Yesus. Makanya kau silakan bebas mencuri, silakan bebas kau berbohong. Nah, karena semua dosa sudah ditanggung, kan? Udah. Makanya kan gini, di dalam Al-Quran dikatakan berbohong boleh nggak? Di mana tertulis? Al-Quran mengatakan boleh nggak berbohong? Di mana tertulis? Al-Quran mengatakan boleh atau tidak? Al-Quran itu banyak ayatnya, di mana tertulis? Bukan, kamu kan sering baca Al-Quran. Perkataan tuh
Nggak ada. Boleh nggak berbohong? Nggak ada. Nah, ya udah. Nggak Kenapa ada, di di Al-Quran dalam nggak ada. kenapa perkataan Muhammad boleh berbohong dalam 3 hal? Apa? Kau tadi bicara Quran terus? Mana dalilnya? Ini pura-pura tidak tahu atau malu? Bukan dalil. Tadi udah aku sebutkan kan, ketika kau bertanya, aku sudah beranalogi kepada kau. Contohnya tadi ketika bini kau bertanya kepadaku padahal kau selingkuh, mampukah aku menjawab jujur? Yang kedua, ketika kau mencuri, mampukah aku menjawab jujur kepada polisi? Itu aja dulu. Udah gini, ada nggak di hadis atau perkataan Nabi Muhammad boleh berbohong dalam 3 hal? Iya, paham nggak kau? Kalau Iya, tadi kan udah aku kata, sudah aku jawab, boleh berbohong benar, tetapi sabar dulu kau. Tetapi ya berbohong demi untuk kebaikan, paham nggak kau? Sama itu kan? Contoh itu tadi ya. Kalau di masa perang dulu kan. Nah, ketika ada orang-orang musuh bertanya kepada orang-orang kita kan. Haruskah kita memberitahu, apa kami nih alat perang kami sekian, siasat kami sekian gitu. Ya mampuslah, kalah. Lucu kau, sama kayak gitu juga. Ketika kau bertanya, istri kau bertanya, itu jadi alasan berbohong itu seperti itu. Bukan berbohong disengaja, ada alasannya. Nah, tapi kalau kalian berbohong dalam segala hal, ketika sahabat dekat kau yang sudah membantu kau pun, kau bisa berbohong sama dia bebas. Makanya gini, Blender. Gini kan, kalian kan boleh berbohong. Ya kan, Blender contoh pergi ke Jakarta lah misalnya. Ini kebetulan Blender gak bekerja, narik becak nyari Medan kan gitu. Seandainya Blender bekerja di kantor, sering rapat ke Jakarta atau ke Bali atau kemana, ya kan. Jadi Blender bilang sama bini Blender, Mami saya rapat ya, kata. Padahal Blender selingkuh, udah punya istri 3 simpanan. Nanti pulang-pulang dari rapat saya belikan tas. Kasih aja sama bini Blender, kan senang. Jadi tertutupin selingkuhnya. Kemana-mana cakapnya, bicara bohong halal haram. Apalah kau ini? Kan satu menyenangkan istri. Berbohongnya kan dalam menyenangkan istri. Jadi Blender selingkuh kemanapun boleh berbohong. Contoh menyenangkan istri tadi gini, ketika istri kau masak istri kau udah, terus kemudian asin masakannya nggak enak masakannya udah, terus kau bilang sama istri, enak masakan kupi kata. Apa kau bilang? Kau bilang nggak enak? Kau bilang nggak enak sama istri kau? Padahal istri kau nggak enak. Oke, saya ikutin narasi Bang Blender. Saya ikutin narasi. Otak kau sebagai suami. Oke, saya ikutin. Coba lanjutkan ceritanya. Coba. Ya. Apabila istri kau tuh masak udah lama dia nggak masak, mau menyenangkan kau lah nih. Tujuannya untuk membahagiakan kau. Terus. Ya kan? Menyenangkan, masak lah dia, masak belanja udah. Tiba-tiba udah makan, mana Mi makan kita ya, makan satu keluarga. Rupanya makanannya kurang enak, tak asin gitu kan. Ditanya binimu, enak kan Bi? Apa kau jawab? Paling tak enak. Jadi seandainya itu sama Blender, coba seandainya itu posisinya sama Blender. Aku jawab tetap enak lah. Tetap enak. Bang Blender. Tetap enak. Tapi abang bilang tadi nggak enak. Enggak, kalau kau mampukah kau mengatakan tidak enak? Umpamakan dulu kamu Blender, umpamakan dulu kamu dulu. Kamu masak. Tetap enak lah aku bilang, walaupun tidak enak. Walaupun tidak enak. Iya. Walaupun tidak enak. Iyalah, demi menghargai dia. Iya kan demi menghargai dia. Menjaga perasaan istri. Bohong benar, tetapi kan demi untuk menjaga perasaan istri. Ya, bentar dulu. Gitu loh. Berbohong tidak. Cuman iya bohong benar. Oke, udah. Dosa enggak? Kok dosa? Kau cemana? Efeknya gini loh, efeknya. Sekarang sebab akibatnya, itu yang sekarang sebab akibatnya. Kalau seandainya aku jujur, akibatnya apa? Kalau aku bohong, akibatnya apa? Gitu loh. Nah, itu tadi berbohong dosa enggak? Iya, kalau aku jujur, akibatnya apa? Kalau aku bohong, akibatnya apa? Coba. Itu dulu. Oke. Kalau kamu jujur sama istri kamu dengan masakan tadi, Mami, masakanmu kurang enak, kurang garam. Selesai kan? Daripada kamu bilang, Mami, masakanmu enak. Tetap berbohong. Nah, Bang Blender berbohong diri sendiri, berbohong sama Tuhannya Blender sendiri, berbohong sama istri sendiri, berbohong sama masakan itu. Padahal masakan itu tidak enak. 4 Bang Blender bohongin. Kalau kau bilang enak,
Ya kan? Istri-istri orang Aku atau gitu, istri-istri aku kawan gitu memang, blender. benar gitu. Aku udah Kalau seperti memang masakan ini kurang garam, terus terang aja. Terang aja. Mame, tadi analogi kau sama seperti itu. Ketika ya, kau ya kita maksudku berdosa enggak? ya itu salah satu, itu pendapat kau silahkan. Nah, apabila kau selingkuh sama perempuan lain ketika bini kau bertanya sama aku, apa yang harus kujawab? Kalau kau berselingkuh, Kau yang atau berselingkuh, bini kau yang abang blender selingkuh, kau yang berselingkuh sekarang nih. Apa yang harus kukatakan sama binimu? aku nggak pernah selingkuh. Enggak Seandainya usah. kamu lah dulu. Ini kan beranalogi apa jawabnya itu. Kau lucu. Seandainya kamu seperti itu, ya datang binimu sama aku, ya aku bilang aja iya selingkuh dia. Makanya kau ditikam aja pantat kau ini memang nggak bisa dipercaya. Makanya semakin jelas kalau Kristen itu di dalam Al-Quran tidak bisa dipercaya. Itulah dia. Kenapa? Loh. Karena pelakuan blender bejat. Bejat kau lucu kau. Tobat kamu. Dari mana kau tahu aku bejat? Ya Kau kamu untuk apa kau berteman? Untuk apa kau berkawan kayak gini? Tetapi kau lebih mementingkan bujang kau itu namanya. Nggak bisa dipercaya kau. Aku dipercaya karena aku mau memperbaiki rumah tangga blender. Memang cocoknya gini aja. Makanya kalaupun kau berbuat curang di kantor, misal kau di kerjaan kau berbuat curang, dikibusin. Ajaran Islam itu sama Kristen jauh beda. Langit dan bumi, antara langit dan bumi, bos. Masa Allah SWT mengatakan tidak boleh berbohong. Masa Muhammad mengajarkan boleh berbohong? Jadi mana Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi aku kasih analoginya. Lanjut bang. Itu benar memang bohong. Tapi kalau ditanya apakah berdosa, jawabannya enggak. Karena itu diantara rukhsah keringanan yang dibolehkan dalam syariat Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisal, itu hadisnya, itu hadis tentang berbohong kepada istri dan seterusnya, itu ada penggalan awalnya nggak dibaca oleh teman-teman Kristen. Ini penggalan awal hadis itu bunyinya begini: laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan aw yanmi khaira. Bukanlah pendusta orang yang memperbaiki antara dua yang bercerai. Artinya memperbaiki ucapannya itu bisa mendamaikan, mendamaikan. Fayaqulu khairan, maka dia ucapkan yang benar, ucapan yang baik, atau dia berbuat baik. Nah, ada lanjutannya. Kata Ummu Kulsum, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu an-nas fil kadhibi illa fi thalathin. Dan aku tidak pernah Nabi SAW meringankan bolehnya untuk berdusta kecuali dalam 3 hal. Jadi yang pertama, mendamaikan antara dua manusia yang bertikai. Demikian pula ucapan seorang pria, suami kepada istrinya atau sebaliknya, itu dibolehkan. Jadi nggak disebut sebagai orang yang pendusta dalam arti yang berdosa. Itu jawabannya. Nah, di dalam Al-Quran ada nggak ayatnya itu bang? Kenapa? Di dalam Al-Quran boleh nggak berbohong dalam 3 hal? Ada validasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ayat Al-Quran ya, biar saya bacakan bahasa Indonesia. Ya. Di surah An-Nahl 105, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Abang beriman nggak? Kalau yang mengada-adakan Beriman. Oke, abang mau berbohong? Ini dalam 3 hal yang diberikan rukhsah, iya. Kan nggak ada, di sini nggak ada. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah Sekarang baik. para pembohong. Yang menjelaskan Al-Quran siapa bang? Aku, kamu, atau Rasulullah SAW? Ya, kan gini, saya bacakan dulu artinya. Enggak, coba dijawab dulu. Nanti kamu akan tahu jawabannya. Dari pertanyaanmu kamu akan tahu jawabannya. Yang menafsirkan, yang menjelaskan Al-Quran, aku, kamu, atau Rasulullah? Saya
Kamu atau Rasulullah? Iya, aku atau dirimu, kamu, kau Goten, atau Rasulullah. Nah, yang menjelaskan Saya Al-Quran. hanya membacakan artinya. Iya, aku nggak tanya arti, yang menjelaskan Al-Quran. Coba jelaskan dulu, coba An-Nahl An-Nahl 44. Baca An-Nahl 105. 44. Iya, baca An-Nahl 44. 105. Iya, baca An-Nahl 44. Aduh. Ya bacakanlah dulu. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jelas? Nah, apa yang diturunkan? Berbohong. Yang diturunkan Al-Quran. Berarti boleh berbohong. Dan Allah, sebentar, dan Allah perintahkan umat Islam untuk mengikuti beliau. Mengikuti Nabi Muhammad. Yes, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7, coba dibuka. Oh, berarti mengikuti Nabi Muhammad boleh berbohong. Ya, itu konsekuensi dalam Al-Quran. Nah, berarti Al-Quran nggak diikutin laginya. Berarti bentrokan Al-Quran sama Nabi Muhammad. Makanya tadi aku sudah jelaskan, ada bohong, yang bohong itu asal hukumnya adalah haram, nggak boleh. Ada Iya, bohong. Bang. Dengar dulu. Iya, lanjut. Ya, dengar dulu. Pasang telingamu baik-baik. Di dalam Islam ada bohong yang hukum asalnya adalah haram. Ada Oke, bohong itu yang asal hukumnya adalah haram. Yes, Ya. haram. Mana dalilnya? Ayat yang kau sebutkan tadi. Tapi ada Bohong haram. Nah, tapi ada bohong dalam Islam yang dari hukum asal menjadi rukhsah, diberikan keringanan, boleh. Dalam 3 hal yang tadi aku bacakan hadisnya. Itu hadis sahih. Nah, jadi komprominya ayat Al-Qurannya mana? Ayat Al-Quran yang boleh mengatakan berbohong mana? Iya, paham. Surat An-Nahl ayat 44 itu legitimasi Nabi Muhammad yang menjelaskan Al-Quran. Paham, Bang? Paham? Paham nggak? Iya, paham. Sudah, oke, paham, Mengikuti mantap. perintah Nabi Muhammad. Dengar. Paham ya? Jadi An-Nahl 44 adalah validasi dari Al-Quran, dari Allah, bahwa yang menjelaskan isi Al-Quran adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke. Oke, benar ya, sepakat ya. Sepakat ya, lanjut. Oke, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah perintahkan kami umat Islam ambil dan ikuti apa yang beliau perintahkan, yang beliau katakan, dan tinggalkan apa yang beliau larang. Sudah dibaca? Sepakat ya? Nah, terus. Oke. Nah, dalam menjelaskan ayat tentang berbohong, hukum asalnya itu dilarang. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya sebagai fondasi asal, hukum asal berbohong itu adalah haram. Kecuali dalam 3 perkara yang telah beliau sebutkan tadi. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Berhati-hatilah kalian dari bohong. Artinya jangan kalian berbohong. Nah, kan udah bentrok kan di sini. Abang bacakan sebentar. berbohong. Sebentar, dengar dulu, Bos. Payah kau nih. Sabar, jangan terlalu birahi kau. Nanti aku bantah aku pakai dalil. Dengarkan. Ini aku ajarinkan kau syariat Islam biar kau paham. Jadi besok kau enggak bawa lagi syubhat yang ini basi. Kami udah capek menjelasin berkali-kali. Oke? Nabi Muhammad SAW mengatakan, hati-hatilah kalian dari berbohong. Jangan kalian berbohong. Kenapa? Karena bohong itu akan mengantarkan kepada kefajiran, keburukan, dosa. Dan kefajiran atau dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang kalau dia terus-menerus berdusta, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai sang pendusta. Ini hukum asal dalam Islam, bohong itu dilarang, haram hukumnya. Tapi ada kondisi tertentu, Nabi Muhammad menjelaskan diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk berbohong dalam 3 hal yang telah kita sebutkan tadi. Dan beliau sudah menegaskan di awal, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Bukanlah pendusta, dia dianggap tidak berbohong, dia dianggap tidak berbohong. Artinya bukan pembohong dia. Kalau dia memperbaiki, mendamaikan manusia, maka dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia berbuat perbuatan yang baik.
atau ucapan seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Itu rukhsah bang namanya itu keringanan. Jadi kalau dalam kondisi yang seperti ini nggak berdosa. Di luar kondisi ini maka dia berdosa. Nah, sampai Dia nggak tahu juga nih Bang Dio sumber hukum kita bang. Berbohong ini ada berbohong kecil, berbohong besar gitu. Tadi ada yang haram, ada yang tidak haram. Ya ampun. Bukan gitu. Aduh, capek aku jelaskan. Hukum asal berbohong itu bang, abang Regen, hukum asalnya adalah haram, nggak boleh. Nah ya Tapi udah, ada kenapa harus kondisi- bentar bang? Dengar dulu. Tapi ada kondisi tertentu itu dibolehkan. Di luar kondisi itu nggak boleh. Yang bolehkan itu siapa bang? Sebentar aja Nabi di sini Muhammad, Bagas. Nabi Muhammad yang membolehkan. Mana legitimasinya Bang Dio? Saya sudah sebutkan surat An-Nahl ayat 44 dan surah Al-Hasyr ayat 7. Di situ, di situ mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal enggak? Loh, Tidak ada ayatnya bang. sudah aku baca ayat. Iya itu dalam hadis dibilang. Iya, di dalam Al-Quran. Hadis boleh itu mengatakan sumber dalam hukum berbohong. juga. Mana lebih tinggi hadis atau Al-Quran bang? Al-Quran yang lebih tinggi tentunya. Yang Ya menjelaskan. seharusnya abang balik ke Al-Quran, jangan balik ke hadis. Dengarkan. Aku ulang pelan-pelan ya. Yang lebih tinggi Al-Quran. Dia yang menjelaskan isi Al-Quran bukan kamu. Oke, Kalau saya kamu nggak ngerti. paham, dengar. Kalau kamu nggak paham, kamu tanya kepada orang yang tahu. Di sini aku yang tahu. Jadi nggak kasih tahu kamu. Boleh. Dari mana aku tahu? Aku tahu dari mana? Aku tahu dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Begitu bos. Tapi penjelasannya tuh beda sama abang. Abang tuh kurang paham. Nah yang beda. Oke. Aku kurang paham. Yang kau pahami apa dari penjelasan Nabi Muhammad? Oke, Al-Quran mengatakan di sini saya baca Bukan. Kau bilang aku nggak paham. Sekarang aku tanya kau. Yang kau pahami dari hadis Nabi Muhammad itu apa? Dengar dulu, tadi abang katakan di dalam Al-Quran tadi An-Nahl 405 tadi itu mengikuti perintah Nabi Muhammad. Segala perintah Nabi Muhammad, Aku oke? bilang An-Nahl 405. Mana ada An-Nahl sampai 400 ayat? Enggak, surat berapa? Surat berapa tadi 405 itu? 44. 44 tadi Nah, mengikuti perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjelaskan Al-Quran abang. An-Nahl Iya. 44. Menjelaskan. Kalau mengikuti perintah dan ucapan Nabi Muhammad itu surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, di sini di dalam surah An-Nahl bang, An-Nahl 105, saya bacakan artinya. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Lanjut. Mereka itulah para pembohong. Oke? Oke, lanjut. Oke, di surah An-Nur Lanjut. ayat Kau lanjutkan ayatnya. Ada lanjutan ayatnya. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Itu ayat tentang orang-orang kafir. Kau baca Lanjutan ayat mana? sebelum. Iya. Surat An-Nahl ayat 105 itu ayat sebelum dan setelahnya itu berbicara tentang orang kafir. Makanya disebutkan di 105 itu innama yaftaril kadhiba. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan. Siapa mereka? terus? Siapa mereka? Ya clear. Terus? Itu bukan kami. Aku lucu kan? Tunjuk pula kami. Membahas kau baca Al-Quran. ayatnya. Oke. Innama yaftaril kadhiba Oke, alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Jelas ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Sekarang aku tanya kau beriman nggak terhadap ayat-ayat Al-Quran? Kau beriman nggak? Aku nggak beriman sama Al-Quran. Aku nggak beriman sama Al-Quran. Berarti yang dimaksud 105 An-Nahl 105 ini kau yang dimaksud. Bentar bang. Al-Quran ini ditujukan untuk siapa? Untuk kamu atau aku? Untuk seluruh manusia. Enggak untuk Nas. manusia. Ya, Buddha nggak mau menerima ini, Kristen nggak mau menerima Al-Quran. Aku baca dalilnya. Hah? Aku baca dalilnya. Dari mana Kristen sama Buddha menerima Al-Quran, Bang? Ya, Di mana datanya Kristen Buddha menerima Al-Quran? dengarkan. Nah, Al-Quran kau bilang tadi Bang, Al-Quran makanya Bang, Al-Quran ini ditujukan untuk Islam,
Makanya kalian bentrok sama ajaran Al-Quran Muhammad sama itu, Allah SWT. dengar, aku jawab. Di dalam Al-Quran Ada bentrokan. Kau nggak mau diam, tantrum kau, dikasih ilmu kau tantrum. Muhammad boleh berbohong, mana kalian ikutin? Al-Quran. Jiwa ini orang. Sudah aku jelaskan tadi. Jelas, kalau Islam jelas. Kalau Kristen kalian boleh berbohong dalam segala hal. Paulus membolehkan bohong. Gimana dulu? Kami nggak ada bingung kok, nggak ada kontradiksi kok. Isi kepala Aku pula isi. isi kepala kau itu kau isi regen, isi kepala kau itu yang nggak ada, makanya kau nggak paham. Itu aja isi kepala kau Ini palak kali bang, karena kita mengikuti apa kata Nabi kita. Ya. Orang ini nggak ikutin apa kata Tuhannya. Iya betul. Kan aku udah jelaskan tadi, Regen. Dalam Islam itu hukum asal berbohong itu haram hukumnya, kecuali ada kondisi tertentu yang dibolehkan. Nah, siapa yang membolehkan? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang membolehkan. Nah, dapat legitimasi dari mana? Dari Allah, dari Al-Quran juga. Itu caranya. Kalau kita nggak ngerti, tanya orang yang ngerti, orang yang pernah belajar, dia tahu bagaimana untuk mengkompromikan kalau ada ayat Al-Quran atau Rasulullah SAW. Kan aku udah jawab, udah dijawab lapet banyak Iya, cerita coba kau. tunjukkan aku satu ayat di dalam Al-Quran. Kok tanya ayat lagi lah? Coba tunjukkan satu ayat aku di dalam Al-Quran boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau boleh berbohong dalam Bang, 3 hal sesuai dengan ajaran Muhammad. Bang Blender, Muhammad besok kita bawa ada. aja dia ke Ramat Galeri bang, biar dia keras. Iya, kau gini loh Regen. Makanya inilah makna kalian tahun baru ini, mabuk aja kerja kalian. Ketika bertanya Teo nggak nyambung kepada kau, ya nggak ada maknanya, mabuk aja kerja kau. Coba tunjukkan dulu satu ayat. Apa yang menunjukkan? Boleh Apa yang berbohong dalam menunjukkan? 3 hal ini. Coba. Oke, baik. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, coba. Pergi kau ke kantor notaris, kau buka surat di situ, kau tanya surat walias, kau tanya bilang, kau tengok di situ. Kau udah tadi udah dari tadi dijelaskan. Besok kita cabut kau. lagi. Jangan cabur kau. Berbohong aja, Kalau bilang sudah boleh. kalau udah congorku ngomong, kalau terus mau lari kau, ujas. Kau dikasih diam, kau dikasih monyet, lari kau kan? Kau udah capek jelaskan sama kau, udah kurang jelas apa lagi? Udah kurang jelas apa lagi tadi? Udah. Dasar memang isi kepala kau nggak ada Regen. Isi kepala kau udah pindah ke pantat. Capek kalau dijelaskan. Mau kayak mana lagi penjelasannya? Makanya di ruang jenazah itu, di ruang mayat itu, oten-oten nih isi kepalanya kosong, ringan kali isi kepalanya ketika digeser. Sampai penasaran jaga mayat itu, kenapa lah oten-oten ini muka peta nih, rata-rata tengok lah oten muka peta, giginya berlumut semua, hijau semua oten giginya berlumut. Berlumut hijau semua, sampai capek yang punya jaga mayat itu, kenapa bisa kayak gini ya, kenapa? Penasaran. Ditanya sama dokter, ya kan, dokternya pun ngomong, Pak, kenapa lah bisa orang oten-oten di muka peta ini, kenapa ketika ngangkat badannya berat, ketika ngangkat kepala pakai 1 jari udah terangkat, apa masalahnya, apa nggak ada isi kepala atau cuman ya oten-oten ini. Penasaran, bisa nggak dibedah nih, dibelah? Nggak boleh dibelah, nggak boleh, nanti dituntut keluarganya. Rupanya ini tadi lah. jadi kenapa bisa nggak ada, penasaran juga. Sampai itu pun dokternya penasaran, dia sampai nanya sama aku gini gue bilang, aku tahu jawabannya, aku bilang sama kawan aku yang jaga mayat ini kan, dokternya juga penasaran, apa itu deh dok, kenapa ya, tapi beda kalau ada umat Islam isi kepalanya sama lah, standar lah, tapi coba bedakan, dibedakan dokternya juga, iya ya katanya, ringan ya, kalau dibelah nanti takutnya dokternya keluarganya nuntut. Yalah. Akhirnya ya kan nuntut, akhirnya gini aku bilang sama dia, gini, kau mau tahu jawabannya, udah, itu kan Kristen. Pergi kau ke YouTube, ya kan, kau tengok channelnya di situ, kau tengok channel Bang Juma, channel Bang Blender, channel YouTube Blender Bang Juma, kau tonton. Ketika kau menonton situ, ada diskusi di situ antara Kristen dan Islam. Nah, kau simak baik-baik, tontonnya lah, ada perdiskusian kan, begitu ditontonnya, dia pun refleks,
Kok ke situ jawaban Oten ini orang Kristen ini? Bodoh kali orang Kristen ini. Nggak ada kurasa isi kepalanya orang Kristen ini. Hah? Kau dengar kan? Kau sendiri pun ngomong gitu, nggak ada isi kepalanya. Jadi biar tahu kau jawabannya itulah dia. Kenapa nggak ada isi kepalanya? Longor, apa yang ditanya lain dijawab. Nah, inilah dia. Jadi dia pun penasaran. Terakhir, oh itu rupanya kenapa isi kepalanya nggak ada. Kau sendiri mengatakan isi kepalanya nggak ada. Ketika kau mendengar diskusi sama Oten itu kan. Jazakallah dokter. Itu ketika kau mengatakan itu, itulah dia. Jadi bilangkan sama dokternya gitu juga. Dokternya gitu juga. Dokter tonton di YouTube dok. Kenapa rupanya isi kepalanya nggak ada. Itulah dia. Ketika dokternya pun nonton. Oh iya. Orang nanya terong kok jawabnya timun Kristen nih. Bodoh kali nih, nggak ada isi kepalanya orang Kristen nih. Ah itulah dia kenapa nggak ada isi kepalanya. Jadi Oten nggak ada isi kepala. Ya itulah kebanyakan. Memang hancur. Iya. Oten kayak gitu lah. Entah kenapa loh Oten. Yang perempuan bang, yang perempuan bener loh. Aku kaji-kaji loh. Perempuan Oten ini rata-rata kok bau, nggak pernah mandi loh bang. Jarang mandi. Aku penasaran loh bang. Jarang. Banyak kawan-kawan Kristen yang perempuannya jarang mandi, bau-bau kali. Cebok aja pun jarang bang. Astaga, aku pun sampai aku penasaran bang. Giginya bang hijau, semua bang hijau giginya berlumut bang. Nggak tahu, coba bayangkan. Kulitnya bintik-bintik semua tuh bang. Kalau kulit enggak lah bang, aku yang seadanya saja lah. Aku kalau aku seadanya saja. Hijau, giginya berlumut bang. Enggak, kulitnya bintik-bintik, abang nggak nengok. Bang, nggak tahu lah aku tuh kalau kulit aku nggak perhatikan bang. Tapi Kurang jeli aku tengok. nggak perhatikan. Dulu pernah lah sama-sama ya kan. Jadi biasalah bang waktu masa muda-muda itu memang menjadi perhatian aku bang. Oten-oten ini. Iya, tapi selangkangannya hitam gitu abang nggak nengok. Hitam gitu. Bang itu bintik karena ini karena kebanyakan makan B2 itu. Babi. Ya bintik-bintik ya. Iya, makanya teman-teman Oten, teman-teman khususnya orang-orang, ada kawan-kawanku di sini ya, orang Cina ya. Mereka tuh nggak makan B2. Kenapa? Karena dia tahu efek ke kulitnya. Iya. Oh iya betul itu bintik-bintik. Ada. Tapi aku dulu kan biasalah masa muda kan tak biasa dugem ke diskoti ya kan tak dikasih cewek aku dikasih cewek wow dugem ya kan mak cakep lah. Cuman cewek ini 1 jam sekali pakai minyak wangi seret mak ya kan pertama. Kenapa gitu? Ya mungkin nggak tahu lah aku nggak tahu ceweknya pokoknya namanya diskoti ya kan. Udah pulang ya kan jam ke warkop duduk ya kan begitu duduk ya kan tengok ceweknya ada salibnya di lehernya mati aku yang sama aku nih orang Kristen mak terkejut aku kan bang begitu ku tengok di mana ke dek ngomong lah ya kan udah di luar ya kan ya senyum dia bang hijau giginya bang belumut aduh padahal aku di dalam becipok aku sama dia Wih bangga kali bang. aduh kalau itu langsung betul ya, aku pikir behel itu yang hijau itu rupanya belum giginya. Habis itu pergi aku ke apa namanya beli ke warung beli sikat gigi sama odol. Sikat gigi aku bilang sama kawan aku, kau nanti kalau ditanya dia bilang aku pergi berak ya. Kemana aku lari nggak pulang aku bang. Astaga, inilah Oten ini Iya, aduh mah anjir. Iya sih. Agatha aja kan kuning kali giginya bang. Bener, masuk akal bang. Masuk akalnya kenapa? Contoh kayak si Natali kan. Kenapa mereka jarang mandi? Karena Tuhannya itu laki-laki. Tuhan kan maha tahu. Ketika mereka mandi, perasaan ditengok Tuhannya aja ya kan. Takut ya kan Yalah. Tuhannya. Nah, masuk akal kan? Tuhannya punya nonot. Ya kan, tegang pula Tuhan yang punya orang mandi. Itulah yang membuat mereka malas mandi. Perempuan ya, masuk akal. Tuhan yang maha tahu. Betul. Ya kan. Nah itu makanya aku tanya apa yang membuat mereka takut? Ya itulah. Mana tahu kami mandi perasaan itu Tuhannya ada di depan mereka, perasaan Tuhan yang lihat mereka gitu loh. Yalah. Mandi. Ya kan? Wajar Allah. Nah, itu wajar. Makanya jarang mandi lah. Aku pikir entah takut air lah apa gitu lah kan. Rupanya memang itu takut Tuhan yang nengok, Tuhan yang laki-laki. Makanya serba salah. Wajar kan? Wajar. Makanya pertanyaanku sama Oten-Oten itu di balik sempak Yesus ada apa? Ini pertanyaan yang logis loh. Bukan menghujat loh, logis. Dalilnya firman telah menjadi manusia. Pertanyaan tentang kemanusiaan, logis kan? Oke. Karena pemahaman aku pikir dari perut ke bawah itu perempuan, perut ke atas laki-laki untuk menunjukkan keadilan gitu loh.
Itu loh, sampai sekarang belum terjawab nih. Sekarang cuman kalau ditanya itu Oten menghujat terus, dipikir aku menghujat. Aneh kan? Oten Itu biasa sampai sekarang. Bagaimana lah. Deborah. Naik dong Deborah sayang. Deborah ini kan wanita. Deborah. Mana coba Deborah jawab kenapa wanita Kristen itu jarang mandi? Deborah kan Oten. Kenapa wanita Kristen itu jarang mandi? Coba kasih tahu Deborah, jawabannya Deborah. Deborah. Ini masuk akal. Hiburan. Iya, itu masuk akal. Itu data Ten. Kalau laki-laki udahlah nggak apa-apa. Yang perempuannya ini jarang mandi. Itu data betul. Karena pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, itulah resiko menuhankan manusia. Ketika ditanya tentang kemanusiaannya jangan baper lah Ten. Jangan kalian baper ya kan. Itu nggak kemanusiaan. Yosep dari YouTube. Gak ada yang mau ngaku satupun. Gak ada ya? Gak ada. Aku Memang bukan anak kandung katanya, tapi nggak berani aku bilang anak tiri katanya. Gila kan? ya apa ya? Kemarin Bang berantem sama Oten Bang. Sekarang kita lebih bagus berantem sama Oten, Aladin sama Oten. Karena memang dalil. Aku berantem sama Oten dulu kan gitu, gaduh, tiba-tiba perempuan datang, Jambak. sibuk dia mau narik resleting aku. Apa ini? Jambaknya. Bukan jambak, resletingku. Iyalah mau dijambaknya barang tuh kan. Jambaknya barang tuh, apanya ini? Terkejut aku. Kok siapa? Aku istrinya yang berantem. Aku ini, kau siapa? Wajah peta, muka peta, muka Oten. Kau kenapa kau sibuk kali ngapain resletingku? Aku ini istrinya lawanmu Blender. Yang kulakukan ini sesuai dengan kitab kami. Di mana tertulis kitabmu? Di Ulangan 25:11. Ulangan 25:11. Apabila dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluan laki-laki tersebut. Aduh. Kalau memang itu firman Tuhan, wahai Oten muka peta, kalau memang itu ada di dalam kitabmu, jangan pernah kau lepaskan tanganmu, genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Gitulah. Apalah gawat kan. Kitab suci, apalah manfaat Bible itu coba? Apa? Bilang itu. Kok larinya ke selangkangan aja Oten? Apa manfaatnya? Kok bisa penulisnya itu terfikir untuk memisahkan orang berantem narik burung orang? Gimana lah coba? Kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Gak logis kan? Seharusnya kita kalau berantem itu perempuan biasanya ngambil pot bunga lempar. Ya, atau narik badan kita, narik tangan kan gitu kan. Narik baju misalkannya kan gitu. Pot bunga lah paling sur kan, pot bunga dia ya, tuh. Ya kan gitu, pot bunga. Lempar. Paling tidak kan gitu, lempar, tarik tangannya, tarik bajunya. Seharusnya kan gitu kan. Itu jambak pula. Kok burung kita di jambaknya nggak ada otak Jambak. Kan nggak ada loh, tak apalah manfaat air itu. Kok bisa terpikir dia gitu lah? Kok arah ke selangkangan? Aku Bang kalau kayak gitu, ketika kita berantem biniku megang burung orang lain, nggak aku lepok kan biniku itu. Kok kau pegang pula burung orang dia lah yang selingkuh nggak kau? Apalah Bible tuh. Tapi yang paling belum terjawab di Kejadian 38 nomor 9. Ya. Itu sampai sekarang ini belum terjawab, Bang. Ketika Onan mendekati istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Ayo. Ketika ia mendekati istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Ini metik nih namanya, metik. Gimana caranya nih? Metik, ya kan? Automatic nih. Metik. Enggak diapain-apain bisa keluar. Ayo. Kalau laki-laki tetap dipancing. Dekat aja itu ya, mendekati aja ya. Dekat. Kalau kata kalau misalkan ketika ia menidurin, kan gitu. Ketika ia menidurin,
menidurin itu berarti benar, nyetubui, wajar keluar kan? Ini mendekati saja sudah keluar. Gawat kan, gawat kan. Cuman caranya itu. Ini perlu juga untuk Oten, perlu. Kenapa? Mana Memang tahu Oten kayak gitu semua bang. mana tahu istri-istri yang capek ya kan, malas melayani suami. Ini kan metik ini, dideketin aja. Ya kan? Coba aku minta jawaban sama Oten nih, banyak pesan nih, Bang Blender. Coba Bang Blender lah, tanyalah sama Oten tuh ya. Karena kalian kan kok bisa kayak gitu, masih dekat aja udah keluar. Kadang-kadang kan kami kan sebagai istri ini kan capek juga. Ini suaminya kan, suami kepingin nggak dilayani juga dosa kan begitu kan. Nah cuman dengan cara kayak gitu tiba-tiba dekat aja udah keluar kan enak, nggak capek kami kan bang. Capek kali kan. Nah nggak capek. Gimana caranya bang? Karena kan kalau laki-laki kan biasanya kan dipancing dulu kan gitu. Nah ini enggak, masih dekat aja udah cerot, udah langsung keluar. Gimana caranya itu? Nah itu ya. Nah, gimana caranya? Masih dekat udah keluar. Itu penting. Oten nggak tahu sampai sekarang ngasih jawaban. Ten, jawab Ten. Itu di dalam Bible kalian Ten. Onan. Oten nih. Kalau gede nanti mau jadi apa lah orangnya? Bingung. Jadi apa kalau udah besar? Ini aja udah besar bang. Udah besar ya? Ya udah besar. Udah tetap longor lah bang. Tetap longor. Tetap longor. Ten. Tadi sama si Regen tuh biasa aku diskusi sama dia. Ini nak, lagi mabuk dia tuh. Sama apikal timnya aja bang kalau nggak diskusi. Sama apikal tim. Coba. Yuk, diskusi os sama aku Yosef. Oke, ayo. Boleh. Apa tema kita mas? Apa tema kita? Apa? Terserah bang, apa? Oke. Kenapa? Harus sepakat nggak 25 Desember Mualaf Sedunia? 25 hari mualaf sedunia oke saya jawab. Cara dalil itu tidak ada, tapi tidak masalah kalau memang itu diadakan. Itu dia. Udah. Sambil. Udah, selesai perdebatan. Gak perlu bahas lagi, ya kan? Udah saja. Bebas kan? Jawaban saya itu singkat, padat dan jelas. Nah, yes. Nah, udah, selesai perdebatan. Udah. Lanjut yang lain. Selesai, itu aja. Ulang lagi, Yos. Boleh. Ulang. Ulang lagi. Silakan. Apakah tanggal 25 Desember diadakan Hari Mualaf Sedunia, sepakat atau tidak? Secara dalil itu tidak tertulis. Tapi kalau mengadakan juga tidak menjadi masalah. Silakan saja. Itu dia. Luar biasa ya. Udah, simpel. Tidak ada perdebatan lagi. Dan ya, tidak ada perdebatan, selesai dah. Jangan apa lagi. Jadi Oten kok sibuk kali. Hah? Yang sibuk tuh bukan si Oten, pendeta yang sibuk ketakutan. Iya. Takut nggak datang Oten, takut nggak datang jemaahnya Natal. Ya kan? Takut nggak datang. Diulang lagi. Tapi oke, host, ketika tidak menjalankan ataupun tidak, apakah harus diumumkan? Tidak perlu saya rasa. Nah, selesai. Ini mancing pertanyaannya. Setelah apapun itu mau setuju atau tidak sepakat ya udahlah, itu kan ada dalilnya masing-masing, itu aja sih. Yang mau melakukan harus silakan, mau yang tidak silakan, itu saja. Apakah harus disampaikan dan diumumkan? Jawab. Jangan macet. Jadi, macet. harus tahu sikon dan
tausikon ya. Jadi kalau tidak pada tempatnya ya akan menjadi ini apa? Macet. Macet. Nah, Janet, ya. Enggak, tadi kan ini untuk memberhenti perdebatan. Aku bertanya, oke, mau dilaksanakan mau enggak masalah. Nah, apakah ini harus disampaikan dan diumumkan? Itu loh. Saya rasa tidak. Nah, udah selesai. Udah selesai. Tidak ada perdebatan. Tepuk tangan, Os. Udah itu aja. Tepuk tangan buat Tuhan. Sesimpel itu aja kan? Simpel kok. Gampang kok. Ya, lanjut. Gampang kok ya kan? Udah. Tanya nih nyeri sudah bukan nyeri sudah. Iya, bukan nyeri ini. Ini kan cuma daripada nggak ada diskusi ya kan? Kan kita membuktikan. Kalau sudah seperti itu udah nggak ada lagi perdebatan. Sepakat nggak sepakat, tetap jalankan. Tanpa perlu harus diumumkan. Alright? Ulangi kurang keras suaranya. Tuh di bawah minta ulangi kurang keras suaranya. Oh, udah. Aduh, kali kalian memang paling suka. Bagi nih nanti di record jadikan VT ya. Iya, ilmu orang nggak usah. Nanti digiring lagi opini itu. Iya. Mana otennya? Akhirnya ini udah lama juga nggak nampak. Tiba-tiba nongol lagi kemana aja lah. Naik lagi. Iya kan, apa? Mana Otennya Charles, kau tengok lah. Oten kan ini semua pada mabuk. Enggak, orang ini malah pening kali bang. Kena sama Charles. Charles suka dia bawa data. Kau dulu oten bang ini bang. Kalau ada bang Charles itu kemarin itu langsung 3 turun. Kemarin tuh bang. Dia capek kali dia orang tuh. Terkalah. Dengan data si Charles. Master Kalam, apa yang turun ya? Langsung. Ya kau pun Les udah tahu Les, kau pun udah tahu Auten punah, janganlah pula kau gas-gas kali, biarkan saja dia mendadak. Iya. Biarkan. Memang Gayu. bang nggak sampai mualaf dibuat si Charles. Cuman paling nggak Oten tuh sampai apa dia kena mental ya, pulang tuh ke rumah udah di kamar aja, nggak mau keluar kamar lagi. Nggak bisa diinjil ya, nggak bisa diinjil Charles ya. Nggak bisa ya, iyalah. Udah kayak gitu dia, sampai kena mental gitu. Nggak mau keluar rumah, nggak keluar kamar. Sejak iya. Aku belum ngomong dibilang menghujat gimana orang. Bukan ya kena men tadi gimana? Apa nggak pening kepala orang itu? Iya. Gamblen lagi di mana? Lagi fungsi jangan-jangan dia ini. Sialku. Ya. Nah, dari nama kau saja sudah menghujat. Dari nama kau aja sudah menghujat. Sinyalku bagus ya? Enggak putus-putus ya? Bagus tadi. Sama. Sekarang Ini udah aman. Charles. Nama Enggak Charles biasanya. Enggak. Oh iya. Oke. Lagi di hutan kurasanya orang. Itu jaringannya Bang Blender itu beralih ke Oten. Beralihan.
Udah jelas sekarang bang. Udah. Lanjut. Udah. Parah sinyalku ini. Lagian nggak biasanya. Kalau malam begini kemana aja? Kemana kita ngapain aja kalau malam begini Charles? Ales? Malah. Enggak, ya di rumah aja kan kumpul keluarga kan? Iya. Ya. Nah. Tapi kenapa hotel nggak ada ini? Wah. Kenapa hotel nggak ada? Pada turun. Biasanya kan. Biasanya Bang Charles itu kan standby gitu, baru Oten naik. Enggak, berapa hari ini saya perhatikan Oten dulu naik, enggak lama dia naik kan. Wah, kemarin 3 langsung turun itu. Asar Kalam, Koin, satunya lagi siapa itu? Langsung turun. Si koin itu. Master Kalam jijik ada gue nengoknya kemarin tuh. Oh iya, ketrigger dia Gayanya menghadapi si Kang Santai. Macam dia pula yang betul kali. Kebenaran. Si Master Kalam. Iya Kebenaran tuh Bang. Iya kebenaran. Kayaknya abang berarti belum mengenal agama abang. Macam dia kali yang kenal. Tahu bang apa subhat di bawahnya bang? Apa? Abang nggak tahu itu lambang bulan bintang di atas masjid itu lambang apa? Itu lambang apa? Pagar. Lambang Dewa Apollo katanya. Ya Dewa Apollo. Kena lah sama aku. Memang anjing Kemarin kau bah, babi. lucu kemarin dia tuh bah, dia bawa tentang masalah orang Majusi gitu kan, Zoroaster. Dewanya itu kan membunuh banteng katanya. Itu agak mirip sama Islam katanya. Coba kau buka. Coba kau buka gambarnya tuh dewa yang membunuh banteng itu. Coba kau lihat apa di kepalanya tuh, aku bilang. Dilihatnya itu topik santor kelas, itulah yang kalian pakai sekarang longor. Gue bilang langsung kabur dia. Enggak, masalahnya bukan apa-apa. Agama kita tidak pernah ada urusan sama Yunani. Apa urusannya? Jadi ke Dewa Apollo pula. Agama dia yang lahirnya di Yunani sana. Makanya aku bilang coba aksesoris yang dipakai dewa-dewa itu coba kau perhatikan. Gabrul namanya. Aku bilang, aku kasih lihat gambarnya kan, nah ini kepalanya, ini topi apa nih? Santer kelas ini, inilah aksesoris yang kalian pakai sekarang. Langsung tenggelam kabur. Iya, nggak jelas. Itu si Gabriel. Sama tuh. Si Gabriel, Bang Blen, si Gabriel itu si Darel. Ngaku Yesus itu dukun katanya. Gabriel Noel. Iya Bang. Gabriel Jadi Noel. gimana aku? Aku juga kalau aku sih anggap Yesus itu dukun katanya. Ada rekaman Yesus. Oh ya sudah aku bilang. Nggak ngawur-ngawur loh. Ya mau bakar gereja lah, yang apa tuh. Ngeri loh. Minggu ini memang aneh. Oten. Pak Robert. Jadi kambing yang terkutuk itu siapa Pak Robert? Oh itu Kristen katanya. Ya pokoknya menjelang akhir tahun ini loh. Bulan 12 ini akan memang kelakuannya kayak buang perangai. Hotel ya? Iya, kayak buang perangai Bang. Macam-macam Tapi ya. yang bekas-bekas dari Zoom itu, yang senior itu ngaku Matius 25 itu ke Kristen semua, Bang.
Iya. Habis mereka di